kalau kita menggunakan consulting itu kan jadi lebih mahal ya. Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namelani dalam Dunia Leadership Coaching. Teman-teman, kali ini kita kedatangan seorang tamu spesial. Nah, beliau ini berkecimpung dalam dunia HR. Apa itu ya teman-teman? Yuk kita kenalin dulu lebih jauh ya. Halo Kak Abi. Halo, apa kabar? Sehat-sehat ya Kak? Sehat-sehat, insya Allah. Kak Abi, boleh dong Yes. nih teman pengen tahu nih profesi atau aktivitas Kak Abi sehari-hari. Silakan Kak Abi. Sehari-hari sih saya konsultan HR, trainer, coach, dan asesor ya. Dan banyak di bidang SDM memang gitu ya. Mungkin itu sih ya. Terus ya saya psikolog juga kebetulan gitu ya. Udah pengalaman hampir 19 tahun dan menyelesaikan 150 proyek kurang lebihnya. Wah, keren ya Kak Abi ya. Iya, lagi banyak proyeknya berarti ya Kak Abi ya. Ya segitu-segitu aja lah, zaman-zaman kayak gini yang penting ada terus. Ya, biar lancar ya Kak Abi ya. Amin, amin, doain aja lah. Ini juga berkat dari Coach Adit juga nih kan. Iya, udah ngajarin coaching itu ya inilah ya, it changed my life sih. It changed my income juga lah. Keren. Oke, nah Kak Abi, topik bincang-bincang kita kali ini juga itu nanti akan berkaitan dengan profesi sehari-hari dengan Kak Abi ya, atau berkaitan dengan dunia HR. Ya. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut ke bincang-bincang menarik nantinya, yuk kita simak dulu yang mulai berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namelani dan saat ini sudah ada bersama dengan kita Coach Aditya Mijaya. Halo Kak Adit. Ya, apa kabar semuanya nih? Ya, apa kabarnya nih Kak Adit? Alhamdulillah, segar, baik. Alhamdulillah sehat ya Kak Adit. Nah Kak Adit, kali ini kita udah kedatangan tamu spesial nih Kak Adit. Beliau ini seorang spesialis di bidang HR. Nah, silakan Kak Adit, boleh langsung aja kita ngulik-ngulik ya dengan beliau. Terima kasih Kak Ana. Wah, ini Kak Abi ini teman lama saya di dunia HR ya. Terakhir, ya saya tahu Kak Abi sebagai seorang trainer dan sebagai seorang konsultan di bidang HR ya, HR luas. Nah, Kak Abi ini tuh sudah dari A sampai Z-nya HR lah ya. Udah ngerti ya. Dari mulai karyawan masuk sampai karyawan keluar itu. Udah ya. Ngalamin lah, udah ngelatak gitu ya. Oke, Kak Abi, Abi kan udah bertahun-tahun pengalaman sebagai seorang HR consultant. Kemudian ternyata tiba-tiba kucuk-kucuk masuk ke kelas coaching gitu kan. Tung gitu muncul. Saya kaget juga nih, waduh, senior gue nih masuk gitu kan. Nah, waktu itu Kak Abi kenapa ya memutuskan untuk belajar coaching? Kalau boleh share gitu. Sebenarnya iseng tadinya ya, karena dengar-dengar kan waktu itu ICF udah mulai masuk. Jadi waktu dulu tuh udah pingin masuk ICF itu dari zaman waktu pertama kali ya. ICF itu udah masuk lewat beberapa school of coaching gitu. Cuman memang waktunya aja kali ya nggak pas karena didera dengan begitu banyak pekerjaan. Nah, lalu ceritanya kenapa terus mau masuk ke kelas Coach Adit itu sebenarnya sederhana ya. Waktu itu nggak sengaja saya lewat waktu itu kita ada kelasnya Coach Adit di salah satu hotel di Jakarta Selatan gitu ya. Saya di sebelahnya lagi ngajar gitu. Loh, ini ada Coach Adit nih, tumben-tumbennya di sini gitu. Saya ngintip gitu. Saya tuh lihat gitu ya. Itu padahal ngintip nggak sengaja gitu kan. Ngintip terus ngeliat, kok lucu ya? Cara ngajar coachingnya beda. ICF lagi. Wah, ini dream come true nih kayaknya. Terus saya ngintip gitu ya. Nah, biasalah Mas, cari gratisan dulu lah Coach Adi. Jadi dia ngintip. Ya. Preview. Habis saya ngintip gitu ya. Terus saya ngeliat, kok beda ya cara ininya ya, coaching yang saya tahu. Karena kan kita juga kalau di psikologi kan belajar tentang coaching juga ya. Coaching dan konseling itu memang ada mata kuliahnya. Kita belajar gitu. Kok lain ya gitu ya.
apa ya? Terus akhirnya saya mencoba mencari tahu tentang ICF. Memang saya udah lama tahu tentang ICF gitu ya. Tapi memang belum sempat aja masuk ke kelasnya dan sebagainya ya. Nah, saya akhirnya memutuskan waktu itu telepon ke Coach Adit, jadi minta kontak ke Mbak Ana. Ya udah tuh saya akhirnya, ya udah deh, saya putusin waktu itu. Saya juga waktu itu ngajak teman partner saya gitu ya. Pak, kita ikutan kelas coaching deh, kayaknya lucu juga. Iya deh, boleh. ICF kan sama Coach Adit kan. Iya gitu. Ya udah tuh saya kita berdua akhirnya malah tuh saya kita ngajakin rame-rame teman-teman yang lain terus untuk ikut kelas ICF. Dan sesuai dengan ekspektasi, malah melebihi kali ya ekspektasinya. Pada saat itu setelah kita bertahun-tahun belajar gitu ya tentang non-directive, coaching gitu ya, kemudian pendekatannya banyak kan non-directive ya waktu itu ya, counseling dan sebagainya, terapi, kok kita ngelihat ada sesuatu yang memang powerful dari yang ICF punya gitu ya. Dan saya pikir korpora bisa memberikan hal yang memang kita cari sama ini gitu ya. Terus terang, setelah bertahun-tahun kita mempraktekkan coaching dan konseling gitu ya, serta mentoring, kami baru ketemu sebuah tools, sebuah metodologi yang memang dirancang secara khusus untuk melakukan coach ya. Kita tuh memang dididik sebagai coach gitu. Dan itu akhirnya kami menyadari iya ya. Walaupun mungkin kalau di lapangan sih memang sih kita sebagai praktisi mau pakai coaching, mau pakai counseling, mau pakai mentoring, mau consulting, sebenarnya yang penting kan bisa solve gitu ya. Tapi di satu sisi kita juga ingin memperbaiki kualitas yang kita lakuin. Dan itu melebihi harapan kita pada saat kita setelah pulang dari kelas coaching yang 3 bulan sama Coach Adit itu ya, sampai melintir-melintir itu kan ya, latihan dan sebagainya gitu kan. Itu it changed my life sih ya, karena membuat saya jadi kebayang sesuatu yang baru gitu ya. Saya ngerasa jadi ada penyegaran lagi sih Coach pada saat itu sih. Sebenarnya alasannya itu sih mungkin ya, kenapa kita kok akhirnya ikut sama Mbak Ana dan sebagainya, lebih kepada memang kita ngejar ICF-nya, kedua ngejar supaya kita belajar sama Coach Aditnya, ketiga memang kita butuh penyegaran Coach, terutama buat teman-teman psikolog lagi juga gitu ya. Saya pikir kita perlu untuk menyegarkan sih Coach, karena memang perkembangannya luar biasa bedanya, luar biasa. Bahkan buat kami sendiri yang sudah belajar dari metodologinya Ericksonian, metodenya Carl Rogers gitu ya. Metodologi di ICF ini memang sebenarnya lebih ke Carl Rogers ya, lebih humanistik dan sebagainya. Kita ngerasa itu penyegaran. Jadi praktek yang waktu itu mungkin sekitar 15 tahun gitu ya udah dipraktekin gitu ya. Nah, sekarang udah jalan 4 tahun nih gitu ya. Kita tuh bener-bener memang udah ngerasa ada revitalisasi lah dari pengajaran yang mungkin udah diajarin sama bertahun-tahun gitu ya. Kita ngerasa lebih seger sih sekarang gitu. Itu sih kurang lebihnya Kak tadi. Luar biasa ya. Kak Abi sebagai seorang psikolog tetap mau belajar lagi dan merefresh kembali ya, atau penyegaran kembali tadi. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Update ilmu tentang coaching yang terbaru. Gitu harus. Ya. Nah, Kak Abi, kemudian kan Kak Abi ini sehari-hari sebagai konsultan HR. Apa gunanya nih karena coaching ya di bidangnya Kak Abi ini? Nah, coaching itu akhirnya memang melahirkan sebuah metodologi yang berbeda. Dan kita juga bisa menjual produk layanan kita tuh dengan kita paketin dengan cara coaching gitu ya. Terus terang itu akan membantu dari kedua belah pihak gitu ya. Kalau kita menggunakan consulting itu kan jadi lebih mahal ya, mahal gitu ya. Dan pace-nya itu kita yang nentuin. Biasanya kita yang nentuin. Kalau ini enggak gitu ya, budget si kliennya mau berapapun bisa jalan gitu ya, pace-nya juga kalau mau lambat-lambat ya nggak apa-apa juga gitu ya. Karena kalau misalnya coaching itu kan kita jadinya tergantung mandate yang mereka mau pakai berapa banyak gitu. Kalau secara dengan kondisi pandemi seperti ini itu akan membantu klien sebenarnya. Jadi ya udah kita bisa jual paket yang
memberikan solusi gitu ya, tanpa harus mengorbankan kualitas gitu. Karena buat kami sendiri value itu penting ya Mas. Nah kita tetap bisa deliver value yang kita mau dengan kemampuan yang klien punya. Buat saya itu penting banget. Gitu sih Coach Adit. Gitu. Ya, ya. Nah, Kak Abi, kalau di dunia consulting, terutama dengan HR ya, Kak Abi kan juga pasti ketemu dong dengan para HR praktisi atau di apa ya spesialis di perusahaan-perusahaan gitu ya, bahkan HR leaders ya, kepada mereka gitu ya. Nah, kemudian sebetulnya menurut Kak Abi sendiri, coaching ini bagaimana? Apakah bisa digunakan oleh mereka ya sehari-harinya gitu? Nah, menurut saya gini ya, Coach. Ini terutama karena sejak ada gerakan leader as a coach ya, mulai dari tahun 2015 kemarin gitu ya, itu sebenarnya coaching ini udah kita ajarkan sebagai basic juga sebenarnya udah dari dulu gitu ya. Cuma entah kenapa kesadarannya itu memang baru muncul itu 2015 karena sudah menganggap bahwa leader as a coach gitu ya. Jadi emang sudah ada sebuah kesadaran baru di situ. Nah, ketika muncul sebuah kesadaran baru, kita juga harus punya pendekatan baru untuk ketika kita mengajarkan coaching kepada para leadernya kita. Saya sangat merekomendasikan sekali fungsi coaching itu sudah hampir 15 tahun terakhir ini, Coach, gitu ya. Dan itu semakin meningkat ketika kita sudah masuk ke FUCA, ya era FUCA, era digital 4.0 ini. Nah, yang saya temuin gitu ya, kenapa butuh coach ya, leader itu butuh menjadi seorang coach itu karena memang ngadepin masalah sekarang ini kalau kita cuman mengandalkan nasehatin ya, waduh, kayaknya dengan adanya ini ya banyaknya gap generation yang sekarang muncul gitu ya, itu memang challenging sendiri sih gitu ya. Kita akan menghadapi anak-anak muda yang lebih progresif, yang lebih jago-jago, lebih pintar-pintar dari kita gitu ya. Secara bisnis, secara skill mereka jauh lebih pintar lah gitu ya. Cuman gitu ya, tetap kan kita juga yang harus mengarahkan mereka nih gitu ya. Karena bukan apa-apa, mereka kan jagonya di skill ya, jagonya di skill. Tapi ketika mereka harus berhadapan dengan people management, ya justru kita yang leadernya ini yang harus bisa mengajarkan ke anak-anak muda ini gitu loh. Kemudian soal strategi, eksekusi strategi kan pegangan sama mereka. Ya betul, eksekusi strategi itu penting sekali. Tapi kan yang menentukan strateginya kita gitu loh. Lah, kalau misalnya kita nggak bisa menerjemahkan apa yang ada di dalam pikiran kita ke dalam tindakan yang mereka harus lakuin, lah gimana? Gitu loh. Berarti ada gap dong antara strategi dengan eksekusi. Nah, untuk bisa menjembatani supaya teman-teman itu memahami strategi yang harus dilakukan sehingga eksekusinya itu bisa selaras dengan coaching. Gitu loh. Itu dengan coaching. Nah, makanya kenapa kami sangat merekomendasikan. Jadi setiap kali kami melakukan feedback kepada para eksekutif, itu kita gunakan metode coaching, gitu ya. Setelah itu kita ajarkan metodologi coaching, gitu ya. Bahkan saya juga sudah menggunakan code of conduct-nya ICF dan juga 8 kompetensi dari ICF untuk coaching ini itu di salah satu leadership development program di sebuah BUMN. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Ya, kita ajarkan loh, coach, gitu ya, dengan metodologinya yang standar gitu ya, role model yang standar gitu. Kita gunain itu juga gitu ya. Kemudian lebih luas lagi, selain kita dari sisi feedback dan dari sisi learning, kita sendiri juga mengajarkan mereka untuk menjadi coach gitu ya. Jadi kita pingin mereka bisa gitu ya mengcoach orang gitu ya. Karena bukan apa-apa. Gitu. Mereka ini butuh loh untuk bisa punya keterampilan itu. Kalau enggak, dua hal yang mereka hadapi, pertama gap generation dan gap strategik, itu gawat itu kalau nggak bisa terjembatani sih. Betul. Gitu ya. Nggak bisa terjembatani. Dan yang paling penting lagi sebenarnya adalah dari proses coaching itu kan sebenarnya ada upaya dari kita itu untuk belajar juga gitu ya.
leader itu bisa belajar dari bawahannya justru lewat dari coaching. Karena kita membiarkan mereka untuk ngomong secara lebih open, lebih mandiri, dan lebih bertanggung jawab terhadap komitmen yang nantinya mereka harus lakukan. Dari situ, sebenarnya kita sebagai leader itu bisa belajar dari anak-anak muda. Kita tuh seolah-olah jadi kayak ada transfer knowledge. Iya ya, hari ini kok bukan aku loh yang ngembangin mereka. Saya yang juga belajar dari orang lain. Nah, Coach Adit, jadi kalau misalnya kita ngelihat dari proses pengembangan gitu ya, kita sendiri juga merekomendasikan agar para leader ini belajar untuk sebagai coach gitu. Kenapa? Karena sebenarnya pada saat proses coaching itu kan sebenarnya ada hubungan kemitraan ya. Nah, ini yang istimewa sih gitu ya. Ketika terjadi gap generation dan gap strategik, coaching itu sebenarnya menjembatani antara atasan dan bawahan untuk bisa punya kesepamahaman lah gitu ya, dan punya membangun komitmen. Penting banget di dalam proses eksekusi strategi itu kalau kita bangun anak buah kita tuh punya komitmen untuk mau melaksanakan apa yang harusnya dilaksanakan gitu loh. Nah, pada saat proses coaching itu dilakukan, kan nggak ada yang lebih tinggi ya satu sama lain. Semuanya tuh equal gitu, semuanya sama. Nah, dari situ sebenarnya bawahan itu bisa mengekspresikan gitu ya hal-hal yang pengetahuan-pengetahuan yang dia punya itu seperti apa. Kemudian dari atasan sendiri juga bisa merasa bahwa hal informasi-informasi baru yang fresh gitu loh. Yang dia sendiri mungkin sebelumnya belum tahu gitu ya. Nah, karena kita diajarkan untuk apa ya, active listening secara empatik gitu ya, dan juga kita diajarin punya powerful questioning. Jadi kita bisa membawa agar kita sama-sama untuk mencari tahu sebenarnya apa sih yang solusi-solusi apa atau ide-ide baru apa yang sebenarnya bisa diimplementasiin gitu di lapangan. Nah, pada saat kondisi gitu kan sebenarnya ini ada kayak hubungan timbal balik ya, hubungan timbal balik dua arah. Nah, hubungan timbal balik dua arah ini itu membuat bukan cuma bawahan aja yang belajar dari atasannya, tapi atasannya belajar sesuatu loh dari bawahan. Bener gitu. Itu kerasa banget gitu loh, Coach. Ya, kerasa banget waktu kita mencari tahu gitu ya. Sebenarnya orang-orang yang tadinya punya kesulitan untuk kelola tim dan sebagainya, ketika dia belajar menjadi coach itu jauh meningkat gitu ya. Setidaknya kalau misalnya dia dulunya mungkin cuek ya, egonya tuh tinggi gitu. Oh, kalau udah belajar coaching nggak bisa coach. Dia harus mau nggak mau ego dia sebagai seorang leader itu atau seorang eksekutif itu dia akan lebih lumer gitu ya, lebih bisa fleksibel untuk menyesuaikan atau beradaptasi dengan situasi-situasi tertentu gitu ya. Terutama dalam situasi-situasi pengembangan, coach itu sangat penting sekali untuk dijalankan untuk para leader. Karena dari situ sebenarnya dia jadi belajar sesuatu sih gitu loh dari anak-anak muda yang lebih jago-jago ini gitu. Supaya apa ya? Dan dari situ karena ada kemitraannya gitu ya. Ini menjembatani gap-gap yang tadinya terjadi gitu. Nah, menurut saya sih itu sih manfaat dari coaching ya. Baik dari sisi learning-nya, dari sisi kita sendiri sebagai seorang asesor gitu ya untuk memberikan feedback. Kemudian kitanya sendiri juga bisa merekomendasikan bahwa coaching itu memang penting untuk bisa dimiliki oleh leader gitu, terutama di level-level eksekutif ya. Itu mungkin Coach Adit. Ya, artinya kalau yang saya tangkap dari apa yang Kak Abi cerita, manfaat coaching itu buat para leaders itu bukan hanya mereka bisa meningkatkan performance karyawannya juga, tapi malah juga diri mereka sendiri bertumbuh gitu ya. Iya. Karena mereka bisa semakin banyak mendengar dari timnya gitu kan. Jadi dia sendiri itu feedback buat mereka. Ya, gitu kan, betul. belajar banyak dari timnya. Kemudian tadi yang Kak Abi cerita ya, mereka gaya leadership-nya itu bisa lebih fleksibel gitu ya. Bisa lebih fleksibel karena mereka tidak lagi kaku dalam menggunakan salah satu gaya leadership gitu ya. Betul. Wah, itu suatu ini ya, ternyata dampaknya itu luas ya, bukan hanya sekedar dia
ya bisa mendevelop timnya saja. Jadi coaching itu bukan hanya semata-mata mendevelop orang ya, Bukan. tapi benar-benar berubah secara ini juga ya, secara keseluruhan ya. Betul. It changed my life juga sih, Coach Adit. Secara pribadi sebenarnya hal itu saya rasakan sendiri gitu ya. Gitu. Selain it changed my income ya tentunya ya. Apa kalau menurut Kak Abi sendiri, diri Kak Abi yang mengalami growth itu apa, pertumbuhan? Saya jadi lebih menaruh kepercayaan gitu ke klien bahwa dia bisa bertumbuh. Karena memang coaching itu sendiri salah satu kendala kita gitu ya di SDM adalah ketika kita menumbuhkan orang, pace-nya tuh pasti dari kita. Jadi harus kita yang ngedorong. Yes. Nah, kalau coaching, dorongannya tuh dari mana? Justru kita mendorong supaya klien kita berkembang. Yeah. Jadi dorongannya itu kita menumbuhkan dari dalam diri si kliennya itu untuk tumbuh. Nah, seberapa dia mau tumbuh, mau seberapa dia bisa mengatasi masalah dan sebagainya, nah itu sangat tergantung pace-nya si klien gitu ya. Sangat tergantung dari pace-nya si klien. Nah, dalam beberapa hal, iya betul kita mengarahkan. Iya betul kita tetap ada yang namanya keselarasan dengan tuntutan organisasi gitu ya. Tapi itu membuat orang ketika dia memang dihadapkan atau didera dengan tuntutan segitu kuatnya, kita jadi punya sebuah solusi, dia tetap tumbuh di bawah tekanan pun itu bisa ada solusinya gitu. Sehingga tidak menghilangkan potensi seseorang untuk dia menjadi dirinya sendiri gitu ya. Untuk dia menyadari bahwa dia memang harus bisa mengatasi tekanan dalam pekerjaan. Dan lebih jauh lagi itu adalah memudahkan dia untuk beradaptasi, untuk menyesuaikan diri. Seandainya pun dia tidak bisa menyesuaikan diri, itu ada solusinya. Gitu loh. Jadi harapan-harapan itu selalu ada ya di dalam situasi yang desperately looking for a help gitu ya. Bahkan ada titik cahaya yang sebenarnya nantinya kita bisa ciptakan gitu ya. Karena kami percaya sebenarnya potensi perkembangan manusia itu tidak terbatas. Waktu pertumbuhannya, nah itu yang dibatasi oleh dirinya sendiri. Gitu. Setuju. Ya, betul. Nah, coaching itu membuka kunci-kunci itu. Membuka kunci-kunci agar waktu pengembangannya dia itu bisa dipercepat. Waktu pengembangan dirinya dia juga lebih keluar gitu loh. Nah, ini yang membuat kenapa coaching itu menjadi lebih unggul sih dibandingkan metodologi lainnya gitu, Coach. Itu sih sebenarnya. Beda nih kalau konsultan yang bicara itu ya sangat-sangat detail dan penuh dengan analisa gitu ya. Dan itu justru semakin memperkuat bukti bahwa memang coaching itu works gitu ya. Coaching itu memang berguna. It works. Ya, it works ya. Jadi tidak hanya untuk bisa meningkatkan performance gitu ya, kayak Kak Ari bilang ya, Kak Abi tadi ya, tapi juga benar-benar mengimprove diri gitu ya. Self growth-nya juga itu bisa sangat mengimprove diri. Ya seperti kata apa ya, salah satu definisi coaching itu kan to unlock human potential, membuka potensi manusia. Ya itu, nggak bohong-bohong lah itu, benar kok itu. Yang penting kita trust dengan prosesnya, gitu kan. Ya itu penting sih. Ya karena memang salah satu kendala kita dalam proses pengembangan itu how we build the trust gitu ya. Anggap sebagai klien atau orang yang nantinya dalam kondisi kesusahan. Banyak kok orang yang memang notabene itu adalah klien kita, tapi apakah dia mau trust? Enggak, dia nggak mau trust. Dia nggak mau trust. Gitu. Kenapa nggak mau trust? Karena nggak percaya bahwa dia harus melakukan perubahan, dia harus melakukan ini. Nah, coaching ini salah satu metode yang bisa membuat breakthrough untuk soal trust, Coach. Breakthrough banget. Gitu. Breakthrough. Ya. Oke, Kak Abi, waduh waktu juga nih kayaknya nih yang udah nggak terasa juga ya. Terima kasih banget Kak Abi atas sharingnya, ya pengalaman Kak Abi sebagai seorang konsultan dan coach di dunia HR. Ya. Nah, kalau teman-teman yang sedang menyimak YouTube kita nih, ya channel kita, pengen ngobrol dengan Kak Abi, ya pengen nanya tentang HR, ya siapa tahu nanti ada yang mau konsulting dengan Kak Abi mungkin gitu ya. Ya. Itu mau menghubunginya gimana nih? Ke sosial medianya Kak Abi apa? Oh langsung aja ke nomor WA saya di 0812 197 48211. Udah itu aja lah langsung.
Gitu. Nggak ada sosmed ya. Iya, beda nih. Sosmed nggak perlu lah. Boleh ya. Langsung aja. Siap. Ya, jadi jangan lupa teman-teman, silakan WA dulu ya, minta izin Kak, boleh telepon nggak gitu. Ya, boleh. Ya, jadi nanti silakan telepon kalau diizinkan gitu ya, kalau mau nanya tentang coaching atau tentang HR. Atau yang nanti hubungin korpora juga oke-oke aja. Nah, kalau hubungi korporat nanti silakan hubungi Kak Ana berikut ini. Iya, gitu aja lah. Oke. Thank you Kak Adit, thank you Kak Abi. Wah, bincang-bincang kita seru banget ya kali ini ya. Oke, teman-teman, kalau memang teman-teman pengen tahu, pengen berkonsultasi lebih lanjut tentang HR, oke langsung aja ya dengan Kak Abi. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu tentang pelatihan coaching kemana nih Kak Adit? Ya, kalau teman-teman udah penasaran ya, tadi Kak Abi cerita coaching, kayaknya ini sesuatu banget ya. Pengen tahu nih, bener nggak sih? Silakan buka di website kami, www.corporaconsulting.com. Kalau teman-teman ingin mengenal saya, ya ingin baca tulisan-tulisan saya, artikel tentang coaching, silakan juga buka di www.leadershipuniversity.co.id. Silakan, Wana. Ya. Oke, nah teman-teman kalau ada pertanyaan dari teman-teman seputar topik kita kali ini, langsung aja ya dilayangkan ke YouTube channel kita Dunia Leadership Coaching. Oke teman-teman, sampai di sini dulu bincang-bincang kita dengan saya Melani dan saya Aditya Wijaya dan saya Abi Praya. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa. Teman-teman.